Halo dulur sadayana, kumaha kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin, 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 amin. Kembali lagi bersama channel yang sangat menginspirasi dan kurang berfaedah bagi kalian. Mungkin ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Seasoning House yang dirilis pada tahun 2007. Bisa dibilang film ini cukup memacu adrenalin bagi yang menontonnya. Film ini menceritakan kisah seorang perempuan muda yang terjebak di dalam sebuah rumah prostitusi untuk melayani para tentara yang butuh belayan. Waduh, bahaya. Namun untungnya wanita itu bukan ditugaskan untuk melayani para tamu, akan tetapi ia bertugas membersihkan dan merawat para pekerja wanita yang ada di sana. Wanita muda itu bernama Angel. Ini dia parasnya, seorang perempuan muda yang bisu alias tidak bisa bicara. Bagaimanakah Angel bisa terjebak di tempat itu? Yuk kita ke alurnya. Ini dia checklist. Pada suatu hari, ia tertangkap oleh tentara yang sedang menyerang rumah dan mengambil beberapa barang, termasuk para wanita yang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya di hari itu sang ibu telah memerintahkan Angel untuk segera bersembunyi di dalam lemari. Lalu malangnya ia malah ketahuan dan segera dibawa keluar. Di sanalah ia melihat peristiwa yang memilukan, banyak warga yang dibantai tanpa ampun. Di sana ia juga melihat ibunya yang sedang menjaga saudaranya sambil mengancam salah satu tentara di sana. Melihat itu, salah satu jenderal tentara tersebut datang dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak ibu Angel itu. Ibunya pun ditembak dan tersungkur di tanah. Lalu para tentara itu mengambil saudara Angel untuk dijadikan sapi perah. Tentu saja hal itu pun membuat Angel menangis, namun malangnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Angel dan beberapa wanita lain pun akhirnya dibawa ke sebuah rumah hiburan yang dipimpin oleh salah seorang pria bernama Victor. Ini dia tangkuraknya. Victor lalu menjelaskan pada mereka untuk jangan berani berbuat macam-macam di sana, atau ia akan segera menghabisi mereka. Jika mereka menurut-nurut saja, tidak akan terjadi apa-apa. Akan tetapi, jika mereka berani macam-macam, Victor tak segan-segan untuk menghabisinya. Setelah itu, para wanita pun disuruh masuk ke dalam kamar. Namun tidak bagi Angel. Tampaknya Victor melihat sesuatu yang spesial dari diri Angel. Ia pun memberikan Angel sebuah tugas khusus padanya. Angel bertugas hanya melayani Victor saja dan merawat para wanita-wanita itu sebelum memulai pekerjaannya. Para wanita itu diberikan obat penendang berupa suntikan yang diberikan oleh Angel, supaya mereka tidak berontak saat bermain dengan tamunya. Namun ternyata di balik obat itu tersimpan dampak yang akan timbul. Obat itu membuat mereka menjadi ketergantungan. Jika mereka tidak mendapatkan suntikan tersebut, gadis itu akan melukai dirinya sendiri, bahkan dia sampai beberapa orang yang meninggal dunia. Tidak sedikit dari gadis itu meminta tolong pada Angel, namun Angel tidak mengerti apa yang mereka katakan. Hingga pada suatu hari ada seorang gadis yang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa menggunakan bahasa isyarat pada Angel. Angel yang bisu dan tuli pun terkejut karena salah satu di antara mereka ada yang bisa berkomunikasi dengannya. Wanita itu bernama Violeta. Ini dia parasnya. Ia menyadari kalau Angel adalah seorang wanita bisu, karena setiap diajak bicara, Angel hanya diam saja. Semenjak hari itu, Angel pun sering mengunjungi kamar Violeta hanya ingin sekedar ngobrol. Violeta bisa menggunakan bahasa isyarat dari ayahnya. Namun sayangnya, ayahnya meninggal karena berusaha menghentikan para tentara yang mencoba membawa Violeta. Selagi asik-asiknya ngobrol, Angel merasakan kalau ada seorang yang akan datang. Ia meletakkan telapak tangannya di lantai. Sebelum pergi, Angel berjanji pada Violeta kalau dirinya akan kembali lagi. Di dalam kamarnya, Angel teringat akan masa lalunya bersama saudaranya. Angel pernah bilang padanya kalau dia menginginkan ayahnya pergi menjauh, karena hampir setiap hari ayahnya hanya bertengkar saja dengan ibunya. Namun saudaranya mencoba memberikan pengertian pada Angel. Angel yang berjanji menemui Violeta. Pada malam harinya ia kembali memutuskan untuk ke kamar Violeta melalui sebuah ventilasi kecil di dinding.
Ventilasi itu bisa menuju banyak akses, termasuk kamar Violeta dan kamar-kamar lainnya. Sesampainya di kamar, Violeta Angel memberikan sepotong coklat untuk dimakan bersama. Angel terlihat senang karena kini ia punya teman yang bisa diajak ngobrol. Mereka pun saling menceritakan bagaimana keadaan keluarga mereka masing-masing. Violeta pun juga senang, akhirnya ada seorang yang bisa diajak bicara. Dia juga menyukai kalung yang dikenakan oleh Angel. Angel mengatakan kalau itu adalah kalung pemberian ibunya. Ibunya percaya kalau kalung itu bisa melindunginya dari apapun. Tapi lagi-lagi Angel harus segera kembali karena ia mendengar ada seorang yang datang menuju kamar Violeta. Seorang pria besar yang menjadi anak buah Victor, yaitu Dimitri. Pada keesokan harinya, mereka kedatangan tamu yang ingin bersenang-senang di rumah itu. Hampir semua perempuan melayani tamu termasuk Violeta. Angel diam-diam masuk ventilasi dan melihat Violeta digarap oleh orang asing. Waduh, kalbai ini mah. Ia terlihat tidak tega melihatnya. Angel yang dihajar habis-habisan karena pria itu mainnya kasar sekali. Waduh, kasar lagi. Setelah tamu itu pergi dan puas, Angel pun buru-buru mendatangi kamar Violeta. Terlihat Violeta tampak kecapean dan badannya pun penuh dengan luka dan juga memar. Victor yang berada di sana melihat Violeta terus-terusan merintih kesakitan. Akhirnya ia memanggil seorang dokter langganannya dan memeriksanya keadaan Violeta. Si dokter mengatakan pada Violeta kalau dirinya akan baik-baik saja. Ia hanya mengalami memar-memar dan akan sembuh setelah minum obat beberapa hari darinya. Namun pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Dokter itu mengatakan pada Victor kalau Violeta otaknya mengalami pendarahan dan sobek yang cukup parah. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, mereka akan kehilangan Violeta. Namun Victor menolaknya dan yakin kalau Violeta akan sembuh setelah minum obat dari dokter tersebut. Lalu setelah itu Victor menyuruh dokter itu pergi dan mengambil bayarannya, yaitu dapat memilih gadis secara gratis yang manapun yang ia sukai. Waduh, tangkrok si dokter cabul. Tampaknya kehadiran Violeta di sana sudah membuat Victor sedikit berubah dalam beberapa tahun belakangan. Victor yang dulu terlihat kejam terhadap perempuan dan tidak memiliki belas kasihan, kini telah berubah. Ia justru kini merasakan perasaan yang berbeda semenjak dekat dengan Angel di sini. Bisa dibilang kalau Victor mulai mencintai Angel, bahwa ia juga memberikan sebuah kunci yang bisa membuka pintu manapun di rumah tersebut, termasuk pintu keluar. Karena Victor yakin kalau Angel tidak akan berani kabur dan macam-macam. Angel pun terlihat terkejut. Victor memberikan kunci itu padanya. Ia langsung saja menerimanya. Namun sebagai gantinya, Angel harus bersedia digarap sawahnya oleh Victor. Waduh. Pada keesokan paginya, Angel kembali mendatangi kamar Violeta yang tampak menangis. Ternyata Violeta tahu kalau seorang pria akan memakainya. Karena ikut merasakan kesedihan Violeta, Angel pun memberikan kalung keberuntungannya. Ia berharap keselamatan akan selalu menyertai Violeta. Lalu Victor pun datang dan menyuruh Angel untuk segera menyuntikkan obat penenang pada Violeta. Namun di sini Angel justru menyembunyikan di dalam kantongnya seolah ia sudah menyuntikkan obat tersebut. Hingga akhirnya ada beberapa tamu yang datang. Ternyata tamu tersebut adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu Angel. Ia membawa beberapa anak buah untuk bersenang-senang di sana. Namun bos mereka yang bernama Gordon tidak ikut adu sodok. Ia memilih berbincang dengan Victor mengenai beberapa hal yang serius. Gordon mendapat laporan kalau Victor berusaha korupsi uang darinya. Padahal Gordon telah berusaha membuat usaha ilegal itu masih berjalan hingga kini. Mendengar perkataan Gordon, Victor pun tampak tersinggung dan lalu disuruh keluar dari ruangan tersebut. Sementara di sisi lain, Angel kembali melihat Violeta digasak oleh salah seorang anak buah Gordon. Karena tak tega, Angel pun memilih masuk dan mencolokkan sebuah pisau ke anak buah Gordon. Hingga akhirnya perkelahian pun tak dapat dihindari. Untungnya anak buah Gordon mengalami pendarahan yang cukup hebat. Sesegera mungkin Angel pun segera kabur dari ruangan itu. Namun malang bagi Violeta, ia justru harus meregang nyawa di ruangan tersebut sambil memegang kalung milik Angel.
Karena curiga mendengar suara ribut-ribut dari arah ruangan tersebut, anak buah Gordon pun berusaha untuk mendobrak pintu itu. Mereka melihat salah seorang anggotanya sudah terkapar. Ia kemudian memanggil Victor sambil bertanya siapakah pelakunya. Gordon pun melihat keadaan sekitar hingga akhirnya ia sadar kalau Angel yang telah melakukan hal tersebut, karena hanya ia yang bebas berkeliaran di rumah itu. Gordon lalu memerintahkan anak buahnya dan juga Victor untuk segera mencari dan menangkap Angel. Angel berusaha keluar dari rumah tersebut, namun aksinya gagal karena ketahuan oleh Victor. Alhasil ia pun langsung segera masuk ke dalam ventilasi. Ia keluar di salah satu kamar, namun ketahuan oleh Dimitri. Perkelahian pun kembali terjadi, namun Angel berhasil melumpuhkannya dengan suntikan berisi obat penenang yang ia sembunyikan. Setelah itu, ia berusaha masuk kembali ke dalam ventilasi, namun kakinya sempat ditarik oleh Gordon. Untungnya Angel berhasil melepaskan diri dengan menendang wajah Gordon. Tahakan kusia. Kesal dengan hal itu, Gordon lalu menyuruh salah seorang anak buahnya untuk masuk ke dalam ventilasi dan menghabisi Angel. Namun ternyata gagal juga. Justru Angel yang berhasil menghabisi anak buah Gordon tersebut. Lalu mereka yang bingung akhirnya menggunakan sebuah bom asap agar Angel segera keluar dari sana. Semua anak buah Gordon berpencar. Victor secara diam-diam menembak salah satu anak buah Gordon dan berbohong kalau Angel pelakunya. Lalu Gordon menyadari kalau Angel keluar melalui jendela. Ia berusaha menembaknya, namun Angel pun segera kabur ke dalam hutan. Mereka berpencar untuk mencari keberadaan Angel, hingga akhirnya Victor berhasil menemukannya. Victor pun lalu berusaha menenangkannya dan berkata kalau ia tidak akan menyakitinya. Angel yang percaya justru digampar oleh Victor. Bersamaan dengan itu muncul juga Gordon. Di sini Victor meminta agar Gordon tidak memencatnya dari pekerjaan itu. Ia juga bahkan bersedia untuk membagi hasil 50-50 dengan Gordon. Saat mereka ada kesempatan, Angel pun segera menancap sebuah pisau di kaki Victor. Mamam tah kusia. Hal itu membuat Victor refleks dan justru menembak sebuah senjata ke anak buah Gordon, yang tak lain dan tak bukan adalah adik dari Gordon. Gordon yang manapun langsung menembaki Victor, sementara di sisi lain Angel melarikan diri hingga ia berhasil menemukan sebuah rumah dan meminta tolong. Ia pun mendapat perawatan di sana dan diberikan baju. Namun saat terbangun, ia sadar kalau rumah itu adalah salah satu rumah anak buah dari Gordon. Angel pun kembali berkelahi dengan pemilik rumah tersebut. Dan lagi-lagi Angel berhasil selamat. Namun saat kabur, Gordon melihatnya dan mengejarnya sampai ke sebuah pabrik. Angel pun berusaha meminta tolong kepada para pekerja di sana. Namun tak ada yang berani setelah mereka melihat Gordon. Hingga aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Lalu Angel masuk ke dalam sebuah mesin dan Gordon pun ikut masuk juga. Akan tetapi Gordon justru terjepit di salah satu tikungan yang membuatnya tidak bisa keluar ataupun mundur. Mendengar hal itu, Angel pun tersenyum dan meninggalkan Gordon dengan mulutnya yang tersumpal. Setelah itu Angel pun keluar hingga akhirnya menemukan sebuah rumah dan meminta tolong. Dan ternyata rumah itu adalah rumah milik dokter yang menjadi langganan Victor. Setelah itu kita tidak tahu bagaimana lagi nasib Angel. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggantungkan. Film ini memang benar-benar membuat kita semua tegang dari atas sampai bawah. Sampai bawah lagi. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah pakai yang ada logo halalnya. Itu dia. Oke, sekian, semoga kalian semua terhibur dan juga tegang. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan klik subscribe. Terima kasih.